Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi. Informasi sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesetuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Yang berikutnya, fungsi dari informasi. Informasi sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menggambarkan keadaan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang biaya dan jenis-jenis informasi. Biaya informasi sendiri terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, biaya perangkat keras, biaya untuk analisis dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan faktor kontrol lingkungan, biaya perubahan, dan biaya operasi. Yang berikutnya jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi sendiri terbagi dalam 5 bagian. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi berdasarkan format penyajian, informasi berdasarkan lokasi kejadian, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan kenyamanan. Berikutnya kita akan membahas tentang nilai dan kualitas informasi. Nilai sendiri terbagi dalam 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan lebih bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang berikutnya, kualitas informasi. Kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri. Kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Liu dan Arnett tahun 2000 menyatakan bahwa informasi dengan kualitas terbaik akan meningkatkan kegunaan persepsian pengguna dan meningkatkan penggunaan sistem informasi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang transformasi informasi. Transformasi informasi sendiri terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, pengolahan dan analisis data dan informasi. Yang ketiga, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. Dan yang terakhir, penataan dokumentasi dan perpustakaan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pemakaian informasi. Pemakaian informasi merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pengolahan sistem informasi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang komponen dan jenis sistem informasi. Komponen sistem informasi sendiri terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama, blok masukan atau input blok. Yang kedua, blok model atau model blok. Yang ketiga, blok keluaran atau output blok. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok. Yang kelima, blok basis data atau database blok. Yang keenam, blok kendali atau kontrol blok. Yang berikutnya, jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi sendiri terbagi dalam 11 bagian. Yang pertama, sistem informasi akuntan. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran. Yang keempat, sistem informasi manajemen persediaan. Yang kelima, sistem informasi personalia. Yang keenam, sistem informasi distribusi. Yang ketujuh, sistem informasi pembelian. Yang ke-8, sistem informasi kekayaan. Yang ke-9, sistem informasi analisis kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi sendiri terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, manajemen level atas. Yang kedua, manajemen level tengah. Yang ketiga, manajemen level bawah. Dan yang keempat, operator. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi sendiri terbagi dalam 4 bagian juga. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, proses transformasi. Yang ketiga, organisasi pelaksana. Dan yang keempat, kemampuan koordinasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang penilaian sistem informasi. Penilaian sistem informasi sendiri terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, strategi penilaian perencanaan informasi. Yang kedua, strategi penilaian proses.
Dan yang ketiga, strategi penilaian produk. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.